Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Saya mengajak kita pagi ini untuk merenungkan sabda Tuhan dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Seluruh kitab diilhami Elohim dan bermanfaat untuk pengajaran, untuk teguran, untuk perbaikan, untuk pendidikan dalam kebenaran. Kitab yang dimaksud oleh Paulus di surat yang kedua untuk Timotius ini, Bapak Ibu Saudara, tentu mengacu kepada seluruh kitab Perjanjian Lama. Ada kitab Torah atau 5 kitabnya Mose atau Musa, ada kitab nabi-nabi yang disebut dengan Neviim, atau juga tulisan yang lain di dalam Perjanjian Lama yang sering disebut dengan Ketuvim. Orang sering menyebutnya kitab tanah, atau orang sekarang ini menyebutnya dengan Perjanjian Lama, Bapak Ibu Saudara, kitab Perjanjian Lama. Namun Bapak Ibu Saudara, saya percaya ada kemungkinan bahwa bukan hanya kitab PL, tetapi ada beberapa kitab PB Perjanjian Baru yang sudah mulai ditulis waktu itu, yang diyakini oleh Paulus sebagai tulisan yang diilhami oleh Elohim. Di 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-18, di sana dikatakan bahwa ada seorang pekerja. Kita baca saja 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-18, 1 Timotius pasal yang kelima ayat yang ke-18, saya akan bacakan bagi kita. Sebab kitab suci berkata, kamu tidak akan memberangus lembu yang sedang mengirik. Ini tentu kutipan dari Perjanjian Lama. Dan seorang pekerja layak akan upahnya. Seorang pekerja layak akan upahnya merupakan sabda Tuhan Yesus, kutipan dari apa yang disampaikan oleh Yesus, yang ternyata hal tersebut tertulis di kitab Lukas pasal 10 ayat yang ke-7. Saudara bisa baca di sana. Lukas pasal 10 ayat yang ke-7. Dan juga kalau kita membaca di 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15, 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-16, Bapak Ibu, ayat yang ke-15. 2 Petrus 3 ayat 15, saya akan bacakan. Dan anggaplah kesabaran Tuhan kita adalah keselamatan, sebagaimana pula Paulus, saudara kita yang terkasih, telah menuliskannya kepadamu sesuai dengan hikmat yang telah dianugerahkan kepadanya. Petrus menyinggung ada surat Paulus yang sudah dituliskan untuk jemaat-jemaat. Ini masa-masa Perjanjian Baru, tentunya masa para rasul. Maka kemungkinannya adalah ketika Paulus menuliskan surat kepada Timotius ini, surat-surat PB beberapa, walaupun belum semua, sudah dituliskan dan diyakini sebagai tulisan yang diilhami oleh Elohim, yang kita yakini dan imani juga pada masa sekarang ini, Bapak Ibu. Kalau kita melihat di 2 Timotius pasal 3 ayat 16 tadi, kitab-kitab tadi, kitab yang diilhami oleh Elohim, bermanfaat untuk mengajar kita, mengajar Timotius dan mengajar setiap orang percaya. Juga bermanfaat untuk menegur kita, bermanfaat untuk memperbaiki kita, dalam arti pola pikir kita diperbaiki, sikap hidup kita diperbaiki, segenap kehidupan kita ini diperbaiki. Kita dididik di dalam kebenaran sehingga kita akan mengerti kebenaran, kita akan mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Saya percaya setiap kita ini rindu untuk mengalami perbaikan dalam kehidupan kita. Kita ingin ditegur, dididik oleh Tuhan, maka yang harus kita kerjakan adalah kita mempelajari kitab suci, kita membaca, kita merenungkannya, bukan untuk hanya dihafalkan Bapak Ibu Saudara, tetapi kemudian untuk dilakukan di dalam kehidupan ini, dipraktekkan di dalam kehidupan ini. Maka saya percaya bahwa kita semua akan diperbaiki hidupnya. Kita semua akan diubahkan hidup kita. Maka kita akan menjadi berkat bagi orang-orang lain di sekitar kita. Maka ayat 17
itulah yang akan terjadi kalau kita ini membaca, merenungkan, dan melakukan seluruh kitab yang diilhami oleh Elohim. Sehingga manusia Elohim yang diperlengkapi untuk setiap pekerjaan baik dapat menjadi sempurna. Hidup kita akan semakin hari semakin bersempurna, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kita. Kita ini sekali lagi diperlengkapi untuk setiap pekerjaan baik. Kita dipanggil Tuhan, diperlengkapi untuk melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita ini. Maka lakukan hal-hal yang baik, tinggalkan hal-hal yang salah dalam hidup kita, tutur kata kita, perilaku kita, Bapak Saudara. Dan caranya bagaimana tadi? Yaitu ketika kita membaca kitab suci, kitab yang diilhami oleh Elohim, kita merenungkannya dan kita lakukan itu di dalam kehidupan kita. Pemazmur katakan, Bapak Ibu Saudara, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang pada alurku. Maka mari kita jadikan kitab suci, kita jadikan sabda Tuhan, kita jadikan dafarnya Elohim itu sebagai pelita dalam hidup kita, sebagai terang pada alur jalan-jalan kehidupan kita. Bagi kita sekarang ini Bapak Ibu Saudara, keseluruhan kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu adalah terang bagi jalan kita, adalah pedoman kehidupan kita. Mari kita baca, mari kita renungkan, dan yang tidak lupa adalah kita praktekkan atau kita lakukan dalam kehidupan kita. Maka saya percaya kita akan menjauhkan diri dari petaka, dari kesusahan, dari kesalahan yang bisa kita ambil, yang bisa kita alami akibat pengambilan keputusan yang salah dalam hidup kita. Kitab suci kita berisi prinsip-prinsip yang akan menerangi kehidupan kita, sehingga kita tidak akan tersesat. Kita tetap ada di dalam kebenaran sabda Tuhan. Demikianlah apa yang saya bagikan bagi kita, kiranya menjadi berkat buat kita. Tetap kasihi sabda Tuhan, baca, renungkan, dan lakukan. Maka kita akan menjadi semakin sempurna. Hidup kita akan diperbaiki dalam segenap aspek hidup kita. Semangat pagi, Tuhan Yesus HaMasyiah memberkati kita semua. Amin. Haleluya.